Assalamualaikum para pecinta manhwa. Tanpa panjang lebar lagi, Mimin akan melanjutkan pembahasan sang instruktur iblis kembali ke masa lalu. Pada part 2 diakhiri dengan pertandingan resmi antara Tan Lijung melawan Wokyun akan dimulai. Di sana Wokyun tampak begitu santai sebab dia yakin dirinya pasti akan menang dengan mudah, ditambah musuhnya hanyalah murid yang dianggap paling lemah. Sementara itu Tan Lijung dalam keadaan yang cukup buruk, ditambah dengan ekspresinya yang menyedihkan. Di sisi lain para murid lainnya penasaran berapa lama dia akan bertahan dan kebanyakan dari mereka berpendapat jika Tan Lijung pasti akan kalah dalam satu gerakan. Gadis ini merasa Tan Lijung seharusnya menyerah saja, tapi murid yang memakai kacamata pernah melihat sekilas latihan yang dilakukannya, di mana dia hanya menghabiskan seminggu penuh dipukuli dengan tongkat secara kejam tanpa perasaan oleh instruktur. Meski begitu dia penasaran kenapa Tan Lijung malah bersemangat dengan terus berlatih seperti itu. Gobok yang melihat itu tertawa karena Tan Lijung akan mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana bisa pengecut yang bahkan tak berguna melawannya ingin menghadapi Wokyun dengan kemampuan yang hebat? Dia yakin instruktur Bigang hanyalah seorang penipu yang tak berguna dan hanya beruntung dalam beberapa hari ini. Kemudian Wokyun mengatakan jika dia sebelumnya tidak menginginkan apapun, tapi dalam keadaan seperti ini maka dia mengajukan sebuah persyaratan, di mana jika dirinya menang maka Bigang harus meninggalkan akademi dan jangan pernah menginjakkan kakinya lagi di tempat ini. Hal ini merupakan bayaran karena telah membuatnya membuang waktu, seperti melakukan duel yang tidak berguna. Bigang yang mendengar itu tertawa karena dia pasti akan melakukannya, bahkan berani bersumpah atas namanya. Tapi jika Tan Lijung menang, maka dia harus menepati apa yang sudah disepakati tanpa protes. Lalu Bigang mengingatkan sesuatu karena Wokyun sebaiknya mengkhawatirkan apa yang ada di depannya, di mana orang yang akan mempermalukannya sekarang sedang mengangkat pedangnya. Meski semua orang merendahkannya, tapi Tan Lijung tetap tak gentar. Dalam pertandingan ini, pemenangnya akan ditentukan ketika salah satu pihak menyerah maupun menjatuhkan senjatanya. Sebagai tambahan, dilarang keras melakukan serangan yang mematikan maupun mengancam nyawa, dan untuk hasil akhir maka juri akan menentukannya. Sebagai juri, maka Bigang menjatuhkan tangannya menunjukkan duel resmi ini dimulai. Dalam waktu singkat Tan Lijung kehilangan salah satu lengannya tanpa dia mampu bereaksi atas serangan tersebut. Dia hanya bisa tercengang dan mulai termakan oleh ketakutannya. Akan tetapi semua itu bukanlah kenyataan, melainkan ketakutan yang menyerangnya. Di sela itu Wokyun meminta Tan Lijung menyerah saja karena dia bahkan sudah gemetar disebabkan niat membunuh yang dilontarkannya. Sambil menahan salah satu lengannya, Tan Lijung berusaha menguatkan dirinya. Jika ini pertarungan sesungguhnya dalam menggunakan pedang asli, maka Wokyun bisa saja memotong tangannya. Tan Lijung benar-benar dipenuhi ketakutan karena yang dilawannya saat ini adalah murid jenius dalam akademi. Tidak mungkin orang seburuk dirinya melawan mereka, bahkan bisa mengalahkannya. Sementara itu Bigang memanggil namanya karena dia harus membantunya. Dengan penuh amarah Bigang mengingatkan jika dia tidak melakukan yang terbaik, maka dia akan terus memukulinya setelah ini. Kehadiran instruksinya membuat Tan Lijung lebih santai dan mulai tertawa. Yang dikatakan instrukturnya benar jika ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mengubah pandangan semua orang terhadap dirinya.
Yang diinginkannya selama ini adalah menjadi lebih kuat dari siapapun dan dia pasti bisa melakukannya. Tak ada waktu untuk ragu dan sekarang dia akan bertarung layaknya seorang pria sejati. Wokyun mengerti padahal dia sudah memberinya kesempatan untuk menyerah, maka sekarang dia akan membuatnya tak sadarkan diri. Dalam waktu singkat dia melompat ke arahnya sambil melayangkan tebasannya. Hanya saja Tan Lijung dalam sekejap mata mengangkat pedangnya dan berhasil menangkis serangan itu. Wokyun sangat terkejut karena dengan kecepatan ini maka Tan Lijung seharusnya tak bisa mengatasinya. Meski berhasil lolos dari tebasan tapi Tan Lijung hampir saja kehilangan fokusnya untuk mengumpulkan energi dalamnya. Selanjutnya Wokyun menggunakan teknik pedang milik yang mengamuk di udara. Tan Lijung dapat merasa ki pedang itu sangat kuat dan jika mengenai tubuhnya maka dia pasti akan terluka. Hanya saja Tan Lijung merasakan sesuatu yang aneh dalam pertarungan ini. Di mana serangan Wokyun sangat mematikan dan semuanya dikhususkan untuk menghabisi lawan, tapi kenapa dia lebih mudah menghindarinya? Para murid yang melihat itu tercengang ditambah mereka tak mengerti apa yang sudah terjadi. Wokyun tak menyembunyikan rasa takjubnya sebab Tan Lijung nampaknya sudah belajar sesuatu. Tapi sekarang dia ingin melihat apakah dia mampu menghindari teknik pedang bayangannya. Saat serangan itu datang maka Tan Lijung mulai mengingat sesuatu. Di mana teknik tersebut sama dengan yang dilancarkan oleh instrukturnya saat memukulinya. Setelah dia dipukuli hingga tak terhitung jumlahnya, maka sekarang Tan Lijung bisa menghindarinya. Alur duel seperti ini tidak pernah terbayangkan oleh Wokyun padahal Tan Lijung hanyalah murid pecundang. Dia mulai merasakan duel ini makin ini tapi Wokyun masih mencoba menganggap jika lawannya hanyalah beruntung saja. Maka dari itu dia terus melayangkan serangannya tanpa henti dari segala arah, namun Tan Lijung menghindarinya. Tan Lijung juga memahami jika klan Wokyun dikenal sebagai yang terbaik dalam berpedang dan jika ini dirinya yang dulu maka dia takkan bisa menghindari satu serangan pun. Tetapi siapa sangka dirinya mampu melakukannya bahkan semua arah teknik pedang itu dapat terbaca oleh kedua matanya. Yang menjadi masalahnya sekarang hanyalah tubuhnya yang harus bereaksi dan tidak boleh kalah oleh kecepatan pedang milik lawannya. Yang lebih membingungkan dari semuanya adalah kenyataan jika instruktur melakukan serangan yang sama bahkan tiap gerakan tak ada yang berbeda. Tan Lijung Tang sudah terbiasa akan pola serangan ini membuat mampu bereaksi dengan sangat baik. Sehebat apapun teknik pedang lawannya jika dia mengetahui tiap gerakan serta bagaimana dirinya harus bereaksi maka dia takkan tersentuh. Setelah melakukan serangan bertubi-tubi maka Wokyun memutuskan untuk berhenti melakukannya lagi. Para murid yang menyaksikan itu sungguh dibuat terkejut dan bertanya-tanya kenapa Tan Lijung belum kalah. Bahkan kebanyakan dari mereka berpendapat jika Wokyun mungkin saja cuman berpura-pura dan keduanya bekerja sama untuk membuat duel berlangsung lama. Meski Wokyun adalah murid yang acuh dengan temperamen yang buruk, tapi dia harus mengakui kemampuan Tan Lijung bahkan meminta maaf karena telah meremehkannya selama ini. Dia tidak tahu bagaimana Tan Lijung bisa membaca teknik pedang klannya tapi sekarang dirinya takkan bermain-main lagi. Seketika luapan energi tercipta di langit menandakan Wokyun ingin segera mengakhirinya. Ini adalah salah satu dari teknik penghancur dari klannya dan jika Tan Lijung dapat mengatasinya maka dia akan mengakui kekalahannya.
Amukan energi itu bahkan membuat area sekitar terkena dampaknya. Gobok paham jika Wok Yun berada di level yang berbeda, tapi bagaimana bisa dia sekuat ini? Hanya saja tindakan yang dilakukan oleh Tan Li Jung lebih mengejutkannya. Di mana dia malah tidak mundur dengan memilih untuk mendekat. Kembali beberapa waktu sebelum duel di mana Tan Li Jung sedang ditempa habis-habisan oleh Bigang. Bigang menyebut jika Tan Li Jung sudah memiliki kesempatan untuk menang karena dia sudah bisa menghindari serangannya. Namun Tan Li Jung ragu apakah dia benar-benar menghindari segala teknik pedang yang dilancarkan oleh Wok Yun. Lalu dia dikejutkan saat Bigang tidak membenarkannya sebab Wok Yun bukanlah bocah yang tidak pintar. Saat dia merasa serangannya tidak berhasil lagi, maka dia akan menyelipkan sebuah teknik yang dianggapnya mustahil untuk dihindari. Sekarang Wok Yun benar-benar menggunakan teknik itu dan ini semua persis yang dikatakan oleh Bigang. Teknik tersebut seperti seekor naga yang ganas dan teknik pedang itu akan menciptakan energi ki yang sangat besar. Walau terlihat sangat dahsyat dan cara terbaik adalah menghindarinya, tapi terdapat sebuah kelemahan dalam teknik tersebut. Mencoba melompat maupun melarikan diri akan menjadi percuma karena serangan itu akan menelan seluruh arena. Bigang menegaskan satu hal terpenting di dunia ini di mana tak ada yang namanya tak terkalahkan. Badai pedang yang diciptakan teknik itu berputar tanpa henti dari segala arah, tapi hal tersebut hanya terlihat teknik yang sempurna. Serangan tersebut hanya diciptakan untuk menakuti lawan yang mencoba menghindar maupun melarikan diri setelah melihat kedahsyatannya. Maka dari itu yang harus dilakukannya adalah bergerak maju meskipun amukan badai itu melukai tubuhnya. Wok Yun yang melihat tak dapat berkata apapun karena sampai akhir seluruh tekniknya tidak berjalan sesuai rencananya. Setelah menyaksikan tekniknya terbaca, maka Bigang yakin Wok Yun akan merespon secara cepat. Saat itu merupakan respon spontan dan Tan Li Jung harus memanfaatkan momen singkat tersebut. Di mana dia harus melepas seluruh kemarahannya selama ini melalui satu tebasannya yang akan menentukan segalanya. Dia harus memberikan pelajaran kepada Wok Yun yang selama ini sudah sangat sombong atas kepercayaan dirinya. Pedang mereka pun beradu dan pedang milik Wok Yun berhasil dihancurkan dan jika diteruskan maka dia bisa menyerang tubuh lawannya secara terbuka. Duel itu pun berakhir dengan kemenangan Tan Li Jung dan instrukturnya datang ke sampingnya menanyakan perasaannya. Semua orang telah bersorak untuknya dan Bigang terus memegang Tan Li Jung agar dia tetap berdiri kokoh. Para murid yang selama ini tak pernah memperhitungkannya bahkan meremehkannya kini sangat takjub padanya. Keesokan harinya, Bigang akan memulai kelas sesuai yang dijanjikan. Walau Wok Yun masih terlihat kesal, tapi dia harus menepati janjinya. Bigang berjanji akan membuat mereka semua menjadi seniman bela diri terhebat di dunia ini di bawah bimbingannya. Sementara itu wakil akademi sangat marah karena semua yang direncanakannya telah gagal. Dia tak pernah menyangka jika duel yang seharusnya adalah langkah tepat menyingkirkan Bigang malah berakhir seperti ini. Sekarang semua murid yang bermasalah mengikutinya, bahkan mereka benar-benar menganggapnya sebagai instruktur yang pantas. Walau instruktur lain mencoba mengatur ulang kelas, tapi Wok Yun mengancam akan melaporkannya kepada klannya bahkan tak segan keluar dari akademi. Hanya saja mereka tak ingin mempercayakan murid sejenius Wok Yun berada dalam pengawasan Bigang.
Para instruktur yang bekerja sama dengan wakil akademi sekarang menyalahkan dirinya. Tapi dia benar-benar sulit percaya jika murid jenius seperti Wok Yun kalah oleh murid lemah seperti Tan Li Jung. Semakin dalam dia mencoba terlibat dengan Bigang, maka semakin banyak yang tak dimengertinya dan dia harus segera mengakhirinya. Tak hanya itu, mereka juga belum menerima kabar dari kelompok hantu bayangan dan mereka mengatakan akan meninjau terlebih dahulu atas permintaan tersebut. Wakil akademi tak mengerti kenapa kelompok itu berani bersikap lancang padahal mereka hanyalah sekelompok orang bayaran tapi tak langsung menerima permintaan misinya. Di saat yang sama dia dikejutkan akan sebuah suara yang memintanya untuk berhati-hati atas apa yang dikatakannya. Hal itu memicu rasa terkejut mereka dan mulai mencari pemilik suara tersebut. Namun siapa sangka sang hantu bayangan telah berada di belakangnya. Wakil akademi bukan sosok yang lemah, tapi kenapa di levelnya ini dia tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Sekarang kelompok ini telah bersedia melakukan permintaannya dengan bayaran tinggi. Orang-orang ini merupakan kelompok tentara bayaran paling elit di dunia murim dan sebelum memulai misinya mereka ingin mendengar tentang targetnya. Sosok ini adalah si nomor 1 dan dia tak menyangka mereka dibayar hanya untuk menyelidiki seorang instruktur pemula. Walau bagaimanapun hal ini tetaplah tugas dan mereka bisa mendapatkan uang yang banyak. Pria ini adalah si nomor 7 dan dia muak melihat orang-orang ortodoks yang sebenarnya sangat busuk dengan meminta menyelidiki bawahannya sendiri. Nomor 5 menjawab jika mereka tetap menerimanya lagian mendapatkan uang menyenangkan. Sang nomor 1 mengingatkan kepada semua rekannya jika misi utama mereka adalah menemukan orang itu dan melayaninya. Walau sekarang ini mereka harus melakukan pekerjaan kotor lagi, tapi tak masalah demi menemukan tuannya. Tapi anak buahnya mendengar rumor yang menarik di mana Bigang dianggap didukung oleh takdir karena beberapa hari sebelumnya dia bahkan tak bisa menggunakan energi dalam. Dia telah mengalahkan duel penantangnya dalam perebutan asisten instruktur, bahkan dia berhasil menghancurkan sekelompok bandit. Maka dari itu mereka berpendapat jika Bigang mungkin saja memiliki pendukung tersembunyi di belakangnya. Alasan itulah kenapa mereka dipekerjakan karena Bigang dicurigai mata-mata dari musuh akademi ini. Sang nomor 1 sekaligus sang kapten mengingatkan agar anak buahnya tidak tertangkap saat melakukan misi. Kedua sosok ini mengerti lagian tak ada siapapun yang bisa mendeteksi teknik penyamaran mereka.